Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Vandika, NIM 83 dari kelas 3C Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan membahas mengenai biaya modal di mata kuliah Manajemen Keuangan. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Jadi, untuk membiayai kegiatan perusahaan, kita butuh sumber pendanaan, bisa dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan. Dari sumber yang kita dapat, ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu namanya biaya modal. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau pemberi pinjaman agar mereka bersedia menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, jenis-jenis modal itu ada 3. Yang pertama, utang. Utang diperoleh dengan menerbitkan obligasi atau surat utang atau meminjam uang dari suatu lembaga keuangan seperti bank. Utang dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu jangka waktu pengembaliannya itu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau utang jangka panjang itu jangka pengembaliannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua itu ada saham preferen. Saham preferen dan saham biasa itu berbeda. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen biasanya mendapatkan dividen terlebih dahulu dan jumlah dividennya itu tetap. Nah, yang selanjutnya itu ekuitas biasa. Ekuitas biasa diberikan oleh pemegang saham biasa perusahaan. Ekuitas biasa dihimpun menjadi 2 cara. Yang pertama, menerbitkan saham biasa baru. Ekuitas dengan menerbitkan saham biasa baru disebut dengan ekuitas eksternal. Terus ada laba ditahan. Dengan menahan laba atau laba ditahan yaitu dengan tidak membayarkan seluruh laba sebagai dividen. Ekuitas ini disebut dengan ekuitas internal. Sebagai contoh, suatu perusahaan ABC membutuhkan dana tambahan sebesar 10 miliar untuk ekspansi bisnisnya. Nah, perusahaan memiliki 2 opsi. Yang pertama, menggunakan laba ditahan atau menerbitkan saham baru. Jika menggunakan laba ditahan, perusahaan hanya perlu mengalokasikan laba yang telah mereka hasilkan sebelumnya. Tidak ada biaya tambahan seperti komisi atau biaya administrasi. Jadi total dana yang digunakan adalah 10% tanpa adanya tambahan biaya apapun. Nah, jika perusahaan memilih menerbitkan saham baru untuk menjual saham tersebut, perusahaan harus membayar biaya emisi atau biaya komisi kepada bankir investasi, biaya pencatatan di bursa atau biaya promosi dan lain-lain. Misal, biaya emisi yang dikeluarkan perusahaan itu 5% dari total dana yang dihimpun, maka biaya komisinya itu 5% dikali 10 miliar, totalnya jadi 500 juta. Jika menggunakan laba ditahan, dana 10 miliar sepenuhnya tersedia untuk ekspansi bisnis perusahaan. Tapi jika menerbitkan saham baru, perusahaan hanya menerima 9,5 miliar setelah dikurangi dengan biaya emisinya itu 500 juta. Kesimpulannya, karena biaya emisinya itu 500 juta, penerbitan saham baru menjadi lebih mahal dibandingkan menggunakan laba ditahan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan itu sering mengutamakan laba ditahan untuk mendanai kebutuhan internal sebelum mempertimbangkan untuk menerbitkan saham biasa baru. Selanjutnya, simbol-simbol yang ada di utang, saham preferen, dan ekuitas biasa.
yaitu tingkat bunga utang baru suatu perusahaan atau biaya komponen utang setelah pajak. RD dalam kurung 1 min T itu biaya komponen utang setelah pajak, di mana T itu adalah tarif pajak. RP biaya komponen saham preferen, RS biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Selanjutnya, menghitung rata-rata tertimbang biaya modal. Ada simbol-simbol yang harus diketahui. Yang pertama itu proporsi sasaran utang atau WD, saham preferen atau WP, dan ekuitas biasa atau WC. Bersama dengan biaya komponen-komponen tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal atau weighted average cost of capital atau WACC. Rumus WACC adalah presentasi utang ditambah presentasi saham preferen dikali biaya saham preferen ditambah ekuitas biaya dikali biaya ekuitas biasa, atau WD dikali RD 1 min T ditambah WP ditambah RP ditambah WC dikali RS. Nah, selanjutnya kita ke biaya utang terlebih dahulu. Biaya utang setelah pajak atau RD 1 min T digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal dan dihitung dari tingkat bunga utang. Sebagai contoh, perusahaan dapat meminjam dana tingkat bunganya sebesar 10% dan tarif pajak marginal pemerintah federal ditambah negara bagian sebesar 40%. 40% itu adalah tarif pajak umum yang ada di Amerika. Jadi biaya utang setelah pajak itu sama dengan tingkat bunga dikurangi penghematan pajak atau sama dengan RD 1 min T. Nah, kita substitusikan biaya utang setelah pajak RD 1 min T sama dengan 10% dalam kurung 1 min 0,4. 0,4 itu dari 40% tadi didesimalkan menjadi 0,4 gitu. Jadi sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Maka biaya utang setelah pajak perusahaan sebesar 6% gitu. Selanjutnya kita ke biaya saham preferen atau RP. Komponen biaya saham preferen atau cost of preference stock atau RP yang digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal adalah dividen preferen atau DP dibagi dengan harga saham preferen saat ini atau PP. DP adalah dividen preferen dan PP kecil adalah harga saham preferen saat ini. Sebagai contoh, perusahaan akan menjual saham ini kepada beberapa dana pensiun besar. Saham tersebut akan memberikan $10 dividen per lembar dan dikenakan harga sebesar 97,50 per lembarnya. Rumusnya, biaya komponen saham preferen itu sama dengan DP dividen preferen dibagi PP, harga preferen saat ini. Nah, kita substitusikan RP sama dengan $10 per 97,50 dolar sama dengan 10,3%. Jadi biaya saham preferen perusahaan menjadi 10,3%, seperti itu.